Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah pabrik gula tua peninggalan Belanda. Bangunannya besar, berdinding tebal, dan atapnya menjulang seperti raksasa yang diam. Meski sudah tak lagi beroperasi, masyarakat sekitar masih sering melihat asap tipis keluar dari cerobongnya, seolah mesin-mesin tua itu masih hidup di malam hari. Konon, pabrik itu dulunya bukan sekadar tempat mengolah tebu. Para pemilik Belanda melakukan pesugihan hitam agar hasil panen tebu selalu melimpah. Mereka membuat perjanjian dengan penunggu gaib tanah Jawa, seekor siluman raksasa berwujud macan hitam bermata merah. Tiap awal musim giling, seorang kuli akan hilang tanpa jejak. Katanya, tubuh mereka digiling bersama batang tebu, dan darahnya bercampur menjadi cairan merah pekat. Dari situlah manis gula yang dihasilkan pabrik tersebut konon berbeda rasanya. Terlalu manis, seakan ada darah manusia di dalamnya. Orang-orang desa yang bekerja di sana sering mendengar tangisan samar di antara deru mesin. Ada pula yang melihat bayangan kuli tanpa kepala berjalan di jalur konveyor, membawa ikatan tebu. Saat malam Jumat Kliwon, mesin giling yang sudah berkarat bisa terdengar berputar sendiri, diiringi suara erangan seperti jeritan kesakitan. Yang paling menakutkan adalah sosok Mbah Giling, arwah kuli pertama yang dikorbankan dalam pesugihan. Wajahnya hancur, tubuhnya penuh luka, tapi matanya masih menatap marah. Konon siapapun yang berani masuk ke ruang mesin tengah malam akan melihatnya berdiri di samping gilingan, sambil berbisik. Manis gula ini, manis darahku. Banyak yang percaya keturunan pemilik pabrik lama masih menikmati kekayaan pesugihan itu. Namun syarat tumbalnya belum berakhir. Kadang, pemuda desa yang nekat melintas dekat pabrik saat malam bisa hilang tanpa jejak. Dan esoknya, warga mencium bau gula terbakar bercampur darah menguar dari cerobong tua itu. Hingga kini, tak ada yang berani mendekati reruntuhan pabrik gula tersebut saat malam tiba. Sebab katanya, setiap kali angin membawa aroma manis gula dari arah bangunan itu, artinya ada satu nyawa yang baru saja ditelan tumbal pesugihan. Pabrik gula itu didirikan pada akhir abad ke-19 oleh seorang tuan tanah Belanda bernama Van Dyck. Ia terkenal kaya raya, tapi juga kejam. Para kuli pribumi dipaksa bekerja siang dan malam, dengan upah nyaris tak seberapa. Namun anehnya, pabrik Van Dyck selalu menghasilkan gula lebih banyak daripada pabrik-pabrik lain di sekitar. Desas-desus pun muncul. Van Dyck melakukan pesugihan dengan bantuan dukun Jawa. Konon, ia pernah menemui seorang empunya ilmu hitam dari lereng Gunung Lawu. Disitulah ia melakukan perjanjian. Syaratnya sederhana, tapi mengerikan. Setiap musim giling harus ada tumbal darah manusia. Awalnya Van Dyck memilih para kuli yang dianggap lemah, tua, sakit-sakitan, atau dianggap tak berguna. Mereka dikorbankan secara diam-diam. Tubuhnya dimasukkan ke mesin giling bersama tebu. Anehnya, tidak ada yang pernah menemukan jasad mereka. Yang tersisa hanyalah cairan merah kental, bercampur dengan ampas tebu. Tapi semakin tahun berlalu, syarat tumbal semakin meningkat. Bukan hanya kuli, tapi juga anak-anak muda desa sekitar mulai menghilang. Ada yang percaya mereka diculik. Ada pula yang yakin mereka dipanggil oleh pabrik itu sendiri. Warga menceritakan satu kisah yang paling menyeramkan. Seorang pemuda desa bernama Jatmiko hilang pada malam sebelum panen besar. Ibunya mencari ke seluruh penjuru, hingga mendengar suara mesin berputar di dalam pabrik. Padahal saat itu sudah mati total. Dari balik pintu besar, terdengar jeritan anaknya memanggil, "Ibu, tolong, panas, aku digiling." Saat warga mencoba mendobrak, mesin tiba-tiba berhenti. Pintu terbuka sendiri. Dan yang keluar hanyalah semburan cairan manis bercampur merah, darah segar. Sejak itu, banyak yang percaya pabrik itu memakan nyawa. Setelah Indonesia merdeka, pabrik sempat ditutup, lalu dibuka lagi oleh pemerintah. Tapi kecelakaan kerja aneh terus terjadi. Pekerja tertarik ke mesin. Operator tiba-tiba pingsan lalu mati. Bahkan ada mandor yang ditemukan tanpa kepala. Akhirnya, pabrik itu ditutup permanen dan dibiarkan terbengkalai. Namun, orang tua desa selalu berpesan, jangan pernah mendekat saat malam Jumat Kliwon. Sebab, cerobong raksasa pabrik itu akan kembali mengeluarkan asap putih,
dan di dalamnya terdengar mesin tua berputar. Diiringi suara kuli bernyanyi lirih lagu Jawa kuno, suara arwah yang masih bekerja, bahkan setelah mati. Dan siapapun yang mencium aroma gula terbakar bercampur darah malam itu, dipercaya akan menjadi tumbal berikutnya. Tahun 2023, sekelompok mahasiswa sejarah dari Yogyakarta melakukan penelitian tentang peninggalan industri kolonial di Jawa. Mereka adalah Raka, Laras, Bayu, dan Sinta. Dosen mereka menugaskan untuk meneliti arsip dan kondisi lapangan pabrik-pabrik gula tua, termasuk pabrik yang sudah lama terbengkalai di pinggir kota kecil Jawa Tengah. Warga setempat sudah memperingatkan, "Nak, jangan sekali-kali masuk malam hari. Pabrik itu bukan sekadar bangunan kosong. Ada nyawa-nyawa yang masih bekerja di dalam sana. Namun, namanya juga mahasiswa. Rasa ingin tahu mereka lebih besar daripada rasa takut." Malam pertama, suara mesin. Raka membawa kamera. Laras menyalakan perekam. Bayu membawa drone. Dan Sinta sibuk mencatat. Mereka masuk ke area pabrik menjelang maghrib. Suasana hening. Hanya suara jangkrik dan angin. Saat melewati ruang giling utama, Bayu berseloroh. Katanya mesin ini makan orang. Coba ya kalau aku nyalain drone di atas. Namun, seketika terdengar dentuman keras, seperti mesin tua berputar. Padahal mesin itu sudah berkarat dan mustahil berfungsi. Suara itu diiringi jeritan samar. "Tolong, panas, tolong." Laras pucat. "Kalian denger gak? Ada yang nangis." Raka menenangkan. Bilang mungkin hanya suara hewan. Tapi saat menengok ke kamera, ia melihat bayangan hitam berjalan di atas konveyor. Bayangan seorang kuli, tanpa kepala. Malam kedua, penampakan Bagiling. Mereka memutuskan untuk bermalam di rumah warga dekat pabrik, sambil menyiapkan penelitian lebih lanjut. Malam kedua, Raka bersikeras ingin merekam suasana pabrik di tengah malam. Katanya demi mendapatkan bukti sejarah. Mereka masuk pukul 12 malam. Di dalam ruang mesin, suhu terasa panas meski udara di luar dingin. Kamera merekam kilatan aneh, seperti bara api. Lalu, tiba-tiba muncul sosok Mbah Giling, kuli pertama yang jadi tumbal pesugihan. Tubuhnya penuh luka, wajahnya hancur, matanya menatap tajam. Ia berdiri tepat di samping gilingan tua, lalu berbisik, "Manis gula ini, manis darahku. Kalian mau jadi bagian darinya." Lampu kamera bergetar, perekam jatuh, drone mati. Kejadian terakhir, keesokan harinya, warga menemukan hanya 3 mahasiswa kembali ke rumah singgah. Sinta hilang, Raka, Laras, dan Bayu histeris. Mereka bilang Sinta terjatuh di dekat mesin, lalu tubuhnya terseret ke dalam gilingan yang tiba-tiba berputar sendiri. Tidak ada darah, tidak ada jasad, hanya ampas tebu berwarna merah yang keluar dari mesin. Polisi datang memeriksa, tapi tidak menemukan apapun. Kasus itu ditutup dengan alasan kecelakaan. Namun warga tahu, pabrik gula itu telah menelan tumbal baru. Hingga kini, rekaman kamera Raka masih tersimpan di laptopnya. Dalam video terakhir, tampak wajah Sinta menoleh ke arah kamera, tersenyum samar, sebelum tubuhnya ditarik ke mesin. Dan suara lirih terdengar jelas. "Aku masih di sini, manis gula ini, manis darahku." Sejak kejadian itu, Raka, Laras, dan Bayu tidak bisa tidur tenang. Malam demi malam mereka dihantui suara Sinta. Awalnya samar, seperti hanya mimpi buruk, tapi makin lama makin jelas. Di kamar kos Raka, terdengar bisikan lirih dari laptop yang selalu ia bawa. "Raka, tolong aku, panas, aku terjebak." Saat ia membuka folder rekaman penelitian, ada file baru yang tidak pernah ia buat. Namanya, darah garis bawah manis.mp4. Raka gemetar, tapi menekan tombol play. Layar menampilkan wajah Sinta di ruang mesin pabrik, matanya penuh ketakutan. "Aku bukan mati, aku ditahan di sini. Mereka menjadikanku tumbal. Tolong, bebaskan aku, sebelum aku benar-benar lenyap." Kemudian layar berguncang. Muncul bayangan hitam besar, macan bermata merah, penjaga pesugihan. Rekaman pun mati. Petunjuk dari Mbah Kiai. Laras yang sudah ketakutan akhirnya memberanikan diri berkonsultasi ke seorang kiai sepuh di desa dekat pabrik. Mbah Kiai hanya menggeleng pelan.
Anak itu sudah jadi bagian dari perjanjian darah. Jika kalian mau membebaskannya, kalian harus memutus pesugihan itu, tapi taruhannya nyawa. Beliau memberitahu bahwa roh Sinta masih terikat di mesin giling utama. Untuk membebaskannya, seseorang harus masuk ke dalam pabrik saat Jumat Kliwon tengah malam, membawa sesajen penolak tumbal, bunga setaman, kemenyan, dan darah ayam hitam. Namun, Mbah Kiai memperingatkan keras, macan penunggu pabrik itu akan menuntut pengganti. Jika kalian gagal, bukan hanya Sinta yang binasa, kalian pun akan ikut ditelan pabrik. Malam ritual, dengan hati berat, Raka, Laras, dan Bayu kembali ke pabrik. Angin kencang bertiup, cerobong tua mengeluarkan asap putih meski sudah puluhan tahun mati. Di dalam ruang giling, suara mesin berputar sendiri, disertai jeritan samar, jeritan Sinta. Laras menaburkan bunga setaman, Bayu menyalakan kemenyan. Raka membawa ayam hitam yang sudah disiapkan. Saat darah ayam menetes di lantai, mesin berhenti berputar. Dari balik kegelapan, muncul sosok Sinta. Tubuhnya pucat, tangannya terikat rantai besi berlumur tebu. Raka, tolong, lepaskan aku, cepat sebelum dia datang. Tiba-tiba, suara raungan menggelegar. Seekor macan hitam raksasa bermata merah muncul dari dalam mesin. Tubuhnya separuh gaib, separuh nyata, dipenuhi bara api. Ia melompat, menghalangi mereka. Kalian berani merusak perjanjian. Satu nyawa sudah jadi milikku. Mau ku tambah 3 lagi. Pilihan terakhir. Raka tahu mereka tak bisa melawan makhluk itu dengan tenaga biasa. Ia teringat pesan Mbah Kiai. Macan gaib hanya tunduk pada keberanian jiwa yang rela berkorban. Dengan tangan gemetar, Raka berdiri di depan Sinta. Ambil aku sebagai ganti. Lepaskan dia. Laras dan Bayu menjerit. Tapi terlambat. Macan hitam mengaung, lalu menerkam Raka. Tubuhnya terseret ke dalam mesin giling yang tiba-tiba berputar kencang. Darah muncrat, bunga dan kemenyan beterbangan. Sesaat kemudian, mesin berhenti. Sinta terlepas dari rantai, jatuh tersungkur, menangis. Sosok macan lenyap dalam asap pekat. Namun, Raka tidak pernah kembali. Laras dan Bayu berhasil membawa Sinta keluar dari pabrik. Sejak itu, bangunan tua itu semakin ditakuti. Cerobongnya tak lagi berasap. Tapi orang sering melihat bayangan Raka berdiri di depan pintu pabrik, seakan menjaga. Konon, ia kini menjadi penjaga baru yang menggantikan tumbal lama. Jiwanya terikat selamanya pada pabrik gula itu, agar teman-temannya bisa bebas. Dan setiap kali malam Jumat Kliwon, jika kau nekat berdiri di depan pabrik itu, akan terdengar suara samar seorang pemuda berbisik. Jangan masuk, manis gula ini sudah menelan darahku. Sinta memang berhasil keluar dari pabrik, tapi sejak malam itu hidupnya tidak pernah sama lagi. Di kamar kos, ia sering mencium bau gula terbakar bercampur darah. Saat bercermin, kadang ia melihat bayangannya bukan wajahnya sendiri, melainkan sosok pucat dengan mata kosong, versi dirinya yang masih terikat di mesin giling. Malam-malam tertentu, rantai besi yang dulu mengikat dirinya terdengar bergemerincing di sudut ruangan. Bahkan Laras dan Bayu pernah mendapati Sinta berjalan sendiri ke arah jalan raya, seakan tubuhnya dikendalikan sesuatu. Gangguan yang meningkat. Suatu malam, Laras terbangun dan mendengar suara lirih dari kamar Sinta. Aku masih di sana. Manis gula ini, manis darahku. Saat ia masuk, ia melihat tubuh Sinta melayang beberapa sentimeter dari kasur. Di bawahnya, lantai berubah seperti genangan gula merah kental yang mendidih. Dari balik genangan itu muncul cakar macan hitam, mencoba menarik Sinta kembali. Bayu panik. Mereka langsung memanggil seorang ustadz muda bernama Ustadz Hasan, yang dikenal bisa membantu orang kesurupan dan diganggu makhluk halus. Pertemuan dengan Ustadz Hasan datang dengan tenang, membawa tasbih, botol kecil berisi air doa, dan kitab kecil. Setelah mendengar cerita Sinta, wajahnya mengeras. Pesugihan itu belum putus. Raka memang menggantikanmu, tapi ikatan gaibnya masih menempel di tubuhmu. Macan itu menandaimu sebagai jalan masuk, agar bisa kembali menagih tumbal baru. Sinta menangis. Ustadz, apa aku bisa bebas sepenuhnya? Aku tidak mau Raka mati sia-sia. Ustadz Hasan mengangguk pelan. Ada jalan,
Tapi kamu harus berani hadapi ketakutanmu di tempat itu lagi. Ritual kembali ke pabrik. Malam Jumat Kliwon berikutnya. Mereka bertiga, Sinta, Laras, dan Bayu, mengikuti Ustadz Hasan kembali ke pabrik gula. Begitu masuk halaman, angin berhembus kencang. Cerobong kembali mengeluarkan asap putih. Dari dalam, terdengar suara mesin berputar dan nyanyian lirih para kuli yang sudah mati. Di ruang giling, sosok macan hitam raksasa muncul lagi. Matanya merah menyala. Suaranya bergemuruh. Anak itu masih milikku, dan kalian berani kembali. Kali ini, tidak ada yang bisa lari. Ustadz Hasan maju, membaca doa dengan suara lantang. Ayat-ayat menggelegar memenuhi ruangan. Cahaya dari botol air doa memercik seperti kilatan. Macan itu mengaum kesakitan, tapi masih bertahan. Tiba-tiba, dari mesin giling keluar bayangan Raka. Tubuhnya penuh darah, tapi wajahnya tenang. Ia menoleh pada Sinta. Kamu harus lawan dia, Sin. Kalau tidak, kamu akan tetap jadi pintu bagi pesugihan ini. Pertarungan jiwa. Sinta, dengan tubuh gemetar, maju sambil menggenggam tasbih yang diberikan Ustadz Hasan. Saat macan hitam menerjang, ia menjerit lantang. Aku bukan milikmu. Aku bebas. Cukup sudah darah manusia untuk gula ini. Cahaya dari tasbih memancar, mengikat tubuh macan itu. Ustadz Hasan terus membaca doa. Sementara bayangan Raka perlahan larut dalam cahaya. Mesin giling berderak keras, lalu berhenti total untuk pertama kalinya sejak berdiri. Asap cerobong memudar. Macan hitam meraung terakhir kali sebelum tubuhnya hancur jadi abu hitam yang beterbangan. Sejak malam itu, gangguan pada Sinta berhenti. Ia masih menyimpan luka batin karena kehilangan Raka, tapi setidaknya ia bebas dari cengkraman pesugihan. Pabrik gula itu kini benar-benar sunyi. Tak ada lagi asap, tak ada lagi suara mesin. Warga desa menyebutnya pabrik mati. Namun Ustadz Hasan memperingatkan, pesugihan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu orang baru yang tamak untuk membangunkannya kembali. Dan Sinta, meski selamat, masih sering bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Raka berdiri di ambang pintu pabrik, tersenyum tipis sambil berbisik. Jaga dirimu, Sin. Aku akan tetap di sini, agar tak ada lagi darah yang ditelan gula ini.